Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membawa podcast dengan tema Pendidikan Anak Hambatan Pendengaran bersama aku Nur Azizah dari Prodi Pendidikan Khusus Angkatan 2021 sebagai moderator. Di podcast hari ini aku gak sendirian loh, aku ditemani oleh teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta yang juga satu prodi sama aku, yaitu Prodi Pendidikan Khusus. Wah, bakalan seseru apa ya hari ini? Tapi sebelum itu, yuk kita perkenalan dulu. Boleh sebutin namanya ya teman-teman? Oke deh, halo semua. Kenalin, nama aku Sabila Kairunisa. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sahira Daniasi. Salam kenal ya. Hai semua, kenalin nama aku Matea Agatha Yusuf. Wah, terima kasih kakak-kakak dari Universitas Negeri Jakarta atas perkenalannya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai pendidikan anak hambatan pendengaran, definisi hambatan pendengaran menurut teman-teman semua gimana sih? Kalau menurut aku, berdasarkan dari Murni Winarsi, tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan oleh tidak fungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut berdampak terhadap kehidupannya secara kompleks, terutama pada kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting. Gangguan mendengar yang dialami anak tunarungu menyebabkan terhambatnya perkembangan bahasa anak, karena perkembangan tersebut sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi dengan orang lain membutuhkan bahasa dengan artikulasi atau ucapan yang jelas, sehingga pesan yang akan disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan mempunyai satu makna, sehingga tidak ada salah tafsir makna yang dikomunikasikan. Nah teman-teman, selanjutnya ada juga nih dari salah satu pakar bidang medik, yaitu Iwin Suarman, memiliki pandangan yang sama bahwa anak tunarungu itu dikategorikan menjadi dua kelompok. Pertama, hard of hearing, yaitu seseorang yang masih memiliki sisa pendengaran sedemikian rupa sehingga masih cukup untuk digunakan sebagai alat penangkap proses mendengar sebagai bekal primer penguasaan kemahiran bahasa dan komunikasi dengan yang lain, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. Nah, yang kedua, the deaf. The deaf adalah seseorang yang tidak memiliki indera dengar sedemikian rendah sehingga tidak mampu berfungsi sebagai alat penugasan bahasa dan komunikasi, baik dengan ataupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. Nah, kemampuan anak tunarungu ini yang tergolong kurang dengar akan lebih mudah jika mendapat informasi sehingga kemampuan bahasanya akan menjadi lebih baik. Anak tuli yang sudah tidak mempunyai sisa pendengaran otomatis untuk mendapat informasi itu sulit ya, sehingga kemampuan bahasanya nih kurang baik. Aku juga mau nambahin nih, pendapat yang sama juga datang loh dari Permanian Somat dan Tati Hermawati yang menyatakan bahwa anak tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengarnya, baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian ataupun seluruh alat pendengarannya, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membawa dampak pula terhadap kehidupannya secara kompleks. Wah, jadi berdasarkan kesimpulan, pengertian dari para ahli tersebut, ketunarungan ini berarti adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran yang meliputi seluruh gradasi ringan, sedang, dan sangat berat yang dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu kurang dengar dan tuli, yang menyebabkan terganggunya proses perolehan informasi atau bahasa sebagai alat komunikasi. Besar kecil kehilangan pendengaran sangat berpengaruh terhadap kemampuan komunikasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bicara dengan artikulasi yang jelas dan benar. Bicara dengan artikulasi yang jelas akan mempermudah orang lain memahami pesan yang disampaikan. Terus nih ya, aku penasaran deh, kira-kira tuh faktor penyebab dari anak hambatan pendengaran ini tuh apa aja sih? Nah, selanjutnya teman-teman aku mau nyebutin beberapa faktor nih. Apa sih yang menyebabkan anak itu mengalami hambatan pendengaran?
Kebetulan di sini ada tiga faktor yang mau aku sebutin. Yang pertama ada faktor prenatal, faktor natal, dan faktor postnatal. Yang pertama dulu nih, jadi faktor prenatal itu adalah faktor sebelum anak dilahirkan. Contohnya itu ketika ada faktor keturunan seperti cacar air, campak Jerman atau rubella, terjadi keracunan darah, lalu penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar, kekurangan oksigen, atau kelainan organ pendengaran sejak lahir. Nah, yang kedua ini ada faktor natal. Faktor natal ini terjadinya ketika saat anak dilahirkan ya, yaitu seperti faktor resus ibu dan anak yang sejenis, lalu anak lahir dengan prematur, anak lahir menggunakan forceps atau alat bantu tank, lalu proses kelahiran yang terlalu lama. Nah, dan yang terakhir ini ada faktor postnatal. Faktor postnatal ini setelah anak lahir ya, bisa terjadi karena infeksi, atau juga bisa terjadi karena meningitis, radang saput otak. Nah, tunarungu perseptif yang bersifat keturunan, otitis media yang kronis, terjadi infeksi pada alat pernafasan, atau bisa juga nih sang anak mengalami demam yang sangat tinggi dan kecelakaan sehingga menyebabkan gendang telinga atau saraf pendengarannya mengalami kerusakan atau gangguan. Aku jadi inget deh sama anak yang kemarin kita observasi itu loh. Inget gak sih guys? Siva Kamila, anaknya Ibu Ida Nursida. Berarti berdasarkan penjelasannya Ibu Ida kemarin, faktor penyebab ketunarungan yang dialami Siva itu karena prenatal dong. Nah, iya benar banget. Syifa mengalami ketunarungan disebabkan oleh ibu terinfeksi virus rubella atau campak Jerman ketika mengandung Syifa usia kandungan 4 bulan. Jadi pada saat itu Ibu Ida ini terpapar virus rubella karena ada salah satu anak muridnya terinfeksi virus tersebut, sehingga sang ibu tertular dan setelahnya mengalami demam dan ruam-ruam merah di bagian tubuhnya. For your information guys, berdasarkan jurnal yang gue baca, rata-rata faktor penyebab prenatal ketunarungan pada anak disebabkan oleh virus rubella atau campak Jerman. Infeksi virus rubella ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan keguguran, bayi lahir mati, atau cacat fisik permanen seperti tunarungu, tunanetra, cacat jantung, dan kerusakan sistem saraf. Menurut Maslan, maternal rubella diidentifikasi sebagai penyebab terbesar kehilangan pendengaran pada pertengahan tahun 1960 dan diikuti sebagai penyebab utama non-genetik untuk anak tunarungu usia sekolah sampai pada tahun 1975-an loh. Kira-kira sekitar 20% dari perempuan pada masa melahirkan dapat terjangkit virus rubella ini. Oleh karena itu, harus diperkuat daya tahan tubuhnya melalui imunisasi. Nah, teman-teman, bener banget tuh kata Kak Sabil. Bahkan nih ya, bagi perempuan yang ingin menjalani program kehamilan, itu dianjurkan untuk melakukan vaksinasi MMR atau Measles, Mumps, and Rubella. Terlebih dahulu, baik lagi jika vaksin ini dilakukannya sebelum menikah. Nah, setelah divaksin, perempuan juga harus menunda program kehamilan sampai 3 bulan. Vaksin MMR ini sangat penting banget loh dilakukan guys, sebagai upaya mencegah penyakit campak atau gondongan dan rubella yang dapat menyebabkan tunarungu. Nah, tentu saja hal ini sangat penting, terutama bagi perempuan loh ya. Makanya yang ingin segera memiliki momongan, jangan lupa buat vaksin dulu ya, biar mencegah kemungkinan anak terjadi tunarungu pada anak. Nah, bila salah satu penyakit tersebut terjadi pada wanita ketika hamil, itu sangat beresiko banget loh mengalami keguguran atau cacat pada bayi. Nah, vaksin ini tidak dianjurkan untuk wanita hamil karena mungkin berbahaya jadi bagi janinnya. Nah, jadi untuk yang memvaksin ini lebih baik sebelum terjadi kehamilan, bahkan lebih baik sebelum nikah. Wah, berarti vaksin itu emang benar-benar diperlukan ya untuk ibu hamil, karena ibu hamil tuh beresiko mengalami infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi janinnya. Terus nih ya, klasifikasi anak tunarungu tuh ada apa aja sih? Untuk klasifikasi anak tunarungu itu dibagi jadi 4. Yang pertama ada berdasarkan tingkat kerusakan pendengaran. Yang kedua ada berdasarkan kapan terjadinya kehilangan pendengaran. Yang ketiga berdasarkan penguasaan bahasa. Dan yang terakhir berdasarkan tempat kejadiannya. Mau nambahin juga dong,
Kalau yang berdasarkan tingkat kerusakan pendengaran itu biasanya berhubungan sama tinggi rendahnya desibel anak tersebut. Berdasarkan tingkat kerusakannya, tunarungu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hard of hearing atau kurang dengar, dan yang kedua ada deaf atau tuli. Hard of hearing juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi loh guys, yaitu ada yang tingkatannya sangat ringan 27-40 desibel, ringan 41-55 desibel, sedang 56-70 desibel, dan berat 71-90 desibel. Kalau deaf atau tuli, rentang ambang batas pendengarannya yaitu di atas 91 desibel. Sedangkan berdasarkan kapan terjadinya kehilangan pendengaran, itu berhubungan dengan faktor prenatal, natal, dan postnatal, yaitu ada tuli bawaan ketika lahir anak sudah mengalami tunarungu atau pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian ada juga tunarungu setelah lahir, yang mana anak mengalami ketunarunguan setelah lahir bisa karena kecelakaan atau penyakit. Sedangkan yang berdasarkan penguasaan bahasa itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tuli bahasa untuk anak yang sebelumnya belum menguasai bahasa tetapi menjadi tuli, dan tuli purna bahasa untuk anak yang sudah memahami bahasa lalu mengalami ketunarunguan. Dan berdasarkan tempat kerusakannya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah tuli konduktif, kerusakan terjadi di alat penghantar gerakannya, dan tuli reseptif, kerusakan terjadi di sensornya, jadi tidak bisa menghantarkan informasi yang diterima. Berarti kalau gitu, klasifikasi ketunarunguan yang dialami Syifa ini masuk ke yang mana sih? Nah, gini Kak Ziza, berdasarkan hasil wawancara dengan ibunya Syifa ini mengalami ketunarunguan yang tingkatan kerusakan pendengarannya ini tergolong berat ya. Karena menurut hasil tes BERA atau Brainstem Evoked Response Audiometry atau pemeriksaan untuk mengukur aktivitas gelombang otak yang merespon klik atau nada tertentu. Nah, hasil tesnya menunjukkan bahwa tingkat kemampuan dengar Syifa yaitu 90 desibel. Nah, 90 desibel ini termasuk ke dalam tunarungu yang berat. Lalu nih ya, berdasarkan waktu terjadinya ketunarunguan, Syifa itu termasuk ke dalam tunarungu bawaan, karena hambatan pendengaran yang dialami Syifa sudah terjadi sejak ia lahir, yang disebabkan oleh virus rubella saat ibunya mengandung pada usia kandungan 4 bulan. Hal ini juga loh yang menyebabkan Syifa termasuk ke dalam kelompok tuli sensori. Kenapa begitu ya? Karena virus rubella yang menyerang janin menyebabkan syaraf pendengaran Syifa mengalami kerusakan, dan hambatan pendengaran yang dialami oleh Syifa juga terjadi di dalam bagian telinga. Tuli sensori itu sebenarnya bersifat permanen, tapi tingkat kemampuan pendengaran anak masih bisa dioptimalkan dengan menggunakan alat bantu dengar ataupun implan cochlea. Nah, karena Syifa mengalami ketunarunguan sejak lahir, sehingga ia memiliki pemahaman kosakata yang sangat terbatas. Jadi, berdasarkan tingkat kemampuan penguasaan bahasanya, Syifa termasuk ke dalam tuli prabahasa, yaitu mengalami ketunarunguan di bawah usia 16 bulan. Pemahaman bahasa yang ia miliki sangatlah terbatas. Hal ini berarti berdampak dong ya ke perkembangan kognitif, sosial emosi, bahasa, dan motorik Syifa. Nah, iya betul tuh. Hal ini juga berdampak loh kepada perkembangan kognitifnya Syifa. Menurut Mike Libas, bahwa kecerdasan anak tunarungu secara kuantitatif itu sama loh dengan anak yang dapat mendengar, tetapi secara kualitatif lebih rendah. Hal ini karena adanya keterbatasan dalam kemampuan yang berbeda. Kemampuan konseptual anak yang meningkat apabila kemampuan bahasanya ditingkatkan atau memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida, perkembangan kognitif Syifa memang tidak seperti anak lainnya, baru hafal beberapa huruf jika didikte. Begitu juga dengan angka yang baru dihafal sampai 15. Angka lain seperti 20 dan seterusnya, dia tahu dengan menggunakan 5 jarinya. Misalnya, 25 ada 2 jari di tangan kiri dan 5 jari di tangan kanan. Diisyaratkan dulu, baru Syifa dapat tulis angka 25. Dan juga menyalin kalimat yang sudah bisa. Dulu Ibu Syifa disarankan untuk melakukan tes IQ, tetapi hingga sekarang belum beliau lakukan karena kendala anggaran.
Di perkembangan sosial emosinya juga berdampak nih, karena kan mengalami hambatan pendengaran juga menghambat kemampuan berkomunikasinya ya dengan orang yang bisa mendengar. Anak yang mengalami ketunarunguan itu cenderung sering merasa curiga dan berprasangka dengan orang-orang di sekitarnya. Sikap seperti ini terjadi akibat adanya kelainan fungsi pendengarannya. Mereka tidak dapat memahami apa yang dibicarakan orang lain, sehingga anak-anak tunarungu menjadi mudah merasa curiga. Anak tunarungu juga sering bersikap agresif. Anak-anak tunarungu bersifat agresif karena mereka merasa tidak bisa mengartikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Hal yang sama juga dialami oleh Syifa nih, guys. Yang pertama, jika ada orang lain apabila orang baru, Syifa cenderung malu dan menghindar. Tetapi cepat berbaur bila yang lain menunjukkan sikap menerima keberadaannya. Kemudian ingin mengetahui obrolan di rumah tanpa bahasa isyarat, dia selalu ingin tahu apa yang dibicarakan. Lalu, Syifa memiliki penglihatan yang cukup baik. Ketika ada yang terlihat murung, dia akan bertanya, "Kenapa? Marah ya sama saya?" Jadi kesannya anaknya baperan, mudah tersinggung, dan pasti berujung salah paham. Sehingga orang-orang di sekitarnya itu harus selalu berwajah ceria. Kalau di perkembangan bahasanya nih, berdasarkan hasil wawancara dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, Syifa ini menggunakan bahasa isyarat atau bisindo. Kalian tahu gak sih, Syifa belajar berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat secara mandiri loh, menggunakan kemampuan visualnya, dan juga bantuan dari ibunya yang belajar bahasa isyarat di Pusbisindo dan The Little Hijabi Institute. Syifa ini senang menggunakan bahasa isyarat. Hal ini diungkapkan oleh sang ibu yang mengatakan Syifa kurang senang jika dilatih verbal. Dia suka berdalih, "Saya pusing, susah." Begitu kurang lebih dia mengisyaratkan. Tapi kalau vokalnya kuat, kadang suka mudah bosan saat diajak berlatih verbal. Gurunya di sekolah juga mengeluhkan demikian. Syifa berisyarat berdasar hasil dari pengamatannya. Di rumah, Syifa mengobrol isyarat dan dia mengungkapkan sesuai pemahamannya juga. Syifa menamai orang sesuai hasil pengamatannya, dari kebiasaan orang tersebut, ciri khas tubuhnya, atau yang biasa dipakai. Nah, kalau di perkembangan motorik Syifa ini, dia mengalami keterlambatan motorik yang dimana perkembangannya ini tidak seperti anak yang lain ya, yang berjalan di usia 3 tahun setelah fisioterapi. Jadi sekarang posisi telapak kaki kiri Syifa ini agak menyamping, sehingga menyebabkan ketika Syifa jalan ini tuh kakinya agak diseret ya. Lalu Syifa juga kurang bisa melompat tinggi, lalu belum dapat menjaga keseimbangan tubuh, pencernaannya tidak senormal anak pada umumnya karena BAB-nya ini sering terjadi konstipasi ya Kak ternyata. Nah, sekarang beberapa hari ke belakang ini menurut ibunya berdasarkan wawancara kemarin, Syifa ini buang air besarnya 2 hari sekali Kak. Berdasarkan apa yang pernah aku baca, katanya tuh penting untuk melaksanakan prosedur intervensi dini guna mengoptimalkan pengembangan kemampuan berbicara dan berbahasa untuk meminimalisir minimnya perolehan informasi yang dialami oleh anak, sehingga anak tunarungu tidak diidentikan dengan anak yang mengalami keterbelakangan. Lantas, intervensi apa aja sih yang sudah dilakukan oleh orang tua dari Syifa? Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik dong untuk tumbuh kembang anaknya. Sama halnya juga nih dengan Ibu Ida selaku orang tua dari Syifa. Setelah mengetahui kondisi anaknya yang mengalami hambatan pendengaran atau tunarungu, Ibu Syifa langsung mengikut sertakan Syifa dalam terapi bicara untuk melatih kemampuan berbicara dan juga terapi okupasi untuk meningkatkan kemampuan motorik Ananda Syifa yang mengalami keterlambatan dalam perkembangannya sebagai dampak dari virus rubella. Tunggu dulu dong Kak, aku mau nambahin juga nih. Selain itu, Ibu Syifa juga nih sangat memperhatikan pendidikan anaknya loh. Jadi ibunya tuh saking sayangnya dia tuh sangat memperhatikan perkembangan pendidikan Syifa gitu. Syifa ini disekolahkan di sekolah luar biasa Cidatar Taqwa yang ada di Garut ya. Ibunya ini menyekolahkan Syifa di SLB ini mengharapkan Syifa ini dapat memperoleh hak yang sama dalam pendidikan dan pengajaran, sehingga Syifa mampu mengembangkan potensi yang ia miliki secara optimal sama seperti anak yang lainnya. Dan kesehariannya Syifa dibantu dengan alat bantu mendengar dalam memperoleh informasi di sekitar. Namun,
Alat bantu mendengarnya hanya digunakan ketika ia di sekolah saja loh, karena Syifa kurang nyaman dalam menggunakannya, dan lagi karena tingkat ketunarungan yang dialami oleh Syifa itu sudah cukup berat, sehingga alat yang digunakan juga tidak terlalu berfungsi untuknya. Berarti sudah banyak ya intervensi yang dilakukan oleh Ibu Ida untuk tumbuh kembangnya Syifa. Wah, begitu hebat ya perjuangan seorang ibu untuk anaknya. Salut banget sih. Lalu bagaimana sih tanggapan atau respon orang tua pertama kali tahu Syifa mengalami hambatan pendengaran, yang dimana ia berbeda dengan anak-anak pada umumnya? For your information guys, terkait proses penerimaan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, dari jurnal yang aku baca, terdapat dinamika penerimaan yang bakal dialami oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Tahap penerimaan orang tua dalam menerima anak berkebutuhan khusus itu menurut Ross dalam bukunya On Death and Dying. Tahap pertama itu ada denial atau penolakan. Tahapan ini dimulai dari rasa tidak percaya saat menerima diagnosa dari seorang ahli. Perasaan orang tua selanjutnya akan diliputi rasa bingung, terselip rasa malu pada orang tua tentang keadaan anaknya untuk mengakui bahwa hal tersebut dapat terjadi di keluarga mereka. Keadaan ini menjadi bertambah buruk jika keluarga tersebut mengalami tekanan sosial dari lingkungan yang kurang memahami tentang keadaan anak. Aku juga inget nih, jadi setelah orang tua anak tunarungu mengalami fase penolakan nih, jadi muncul juga fase atau tahap kedua, yaitu kemarahan ya. Nah, kemarahan ini tuh biasanya dilampiaskan orang tua pada hal yang gak jelas nih. Jadi kemarahannya biasa dilampiaskan sama dokter yang diagnosa, atau kemarahan kepada diri sendiri, kekecewaan terhadap diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, atau kepada orang lain. Nah, bentuk lain dari kemarahannya yaitu menolak untuk mengasuh anak yang berkebutuhan khusus. Ini sangat bahaya kan? Lalu tahap ketiga ada depresi. Nah, dalam tahap ini terkadang muncul bentuk rasa putus asa ya dari sang orang tua karena merasa tertekan dan kehilangan harapan. Lalu tahap keempat yaitu bargaining atau menawar. Nah, orang tua ini berusaha untuk menghibur diri dengan menerima pernyataan ya kak, pernyataan segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah gitu. Jadi yaitu mensyukuri apapun bentuknya yang diberikan oleh Allah gitu. Nah, lalu yang tahap kelima ini ada tahap penerimaan ya. Jadi di sini orang tua mulai sudah berusaha menerima kenyataan dengan baik, menerima kenyataan bahwa kehadiran anaknya ini memiliki keterbutuhan khusus dalam keluarganya, baik secara emosinya ya maupun secara intelektualnya. Hal itu juga terjadi pada orang tua Syifa. Pertama kali mengetahui Syifa mengalami ketunarunguan, ada perasaan sedih, bingung, dan menyalahkan diri sendiri. Karena dari keluarga sendiri juga tidak ada riwayat yang mengalami ketunarunguan. Namun, akhirnya lama-kelamaan, mulailah sadar kami kalau semua pemberian atau takdir yang sudah Allah gariskan. Sebagai hambanya hanya bisa menerima dengan lapang dada dan ikhlas dalam menerima semuanya. Berarti nih ya, kesimpulan podcast kita hari ini berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua Syifa selaku anak yang kami jadikan objek observasi. Syifa mengalami ketunarunguan sejak ia lahir, yang disebabkan karena ibu Syifa terpapar virus rubella ketika usia kandungan Syifa 4 bulan. Ketunarunguan yang dialami Syifa berdasarkan tingkat kehilangan kemampuan pendengaran tergolong berat. Selain itu, ia juga termasuk ke dalam tuli prabahasa, sehingga penguasaan bahasa yang dimiliki oleh Syifa masih sangat minim atau terbatas. Syifa mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar karena perbedaan bahasa. Kemampuan kognitif Syifa juga mengalami keterlambatan. Selain itu, Syifa juga mengalami komorbid atau penyakit penyerta yang mengakibatkan perkembangan motoriknya lambat tidak seperti anak pada umumnya. Meskipun demikian, orang tua serta lingkungan sekitar menerima Syifa dengan baik dan berusaha untuk memahami cara berkomunikasi Syifa yang berbeda, yaitu menggunakan bahasa isyarat. Selain itu, banyak sekali intervensi yang sudah orang tua Syifa lakukan untuk meningkatkan kemampuan atau perkembangannya. Wah, gak kerasa nih, selesai sudah podcast dari kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Ups. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Sampai jumpa lagi di podcast kami selanjutnya. Bye bye teman-teman. Bye guys.